Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Monggo saderepun ngaos estu kita niat sareng-sareng murih ridhonipun Allah, murih syafaatipun Rasulullah. So dipun niati mudarosah mudzakarah eling pineling sareng-sareng so diniati hadir wonten teng majelis ilmu so diniati ndandosi lahir batin kita so nyadeng pitulung so pituduhipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'allif rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Pertemuan kaping kalih niki mulai bab dari pembahasan yang pertama. Kalau winginane mukadimah sampun rampung sakniki menginjak tengene bape kitab niki. Kala wis dawuh sinten al-musannifu Kiai Musannaf. Nek wonten al-musannaf ini berarti sing dimaksud Syekh Abi Suja, Syekh Ahmad bin Husain Al-Asfihani. Mboten Ibnu Qasim Al-Ghazi mboten. Ibnu Qasim Al-Ghazi niku pakai qala syarih ya. Syarih berarti Ibnu Qasim Al-Ghazi. Musannaf niku Abi Suja. Kala wis dawuh sinten al-musannifu Kiai Musannaf atau pengarang kitab Ibnu Abi Suja, pengarang kitab Matane. Rahimah muga-muga paring rahmat hu ing musannaf sinten Allah Gusti Allah taala halim walur Allah. Nek ngene jenengan gak ono Kang ditulis baru ning nusah sing liyane ndak mboten enten iki. Nek nusah sing versi mriki ing ngene Hasyiah Qulyubi niku enten niku. Ing dawuh kita buah kamit toharoti ai hada utawi iki iku kitab ahkamit toharoti, kitab kang mertelakake pira-pira hukume sesuci. Wal kitabu utawi lafat alkitab, kitabu ahkamit toharoh, lafat kitab. Lugutan ing dalam cara bahasa iku masdarun, bentuk masdar bimakna domi kelawan maknane kumpul. Wal jam'i lan tegese kumpul. Niki nek cara Imam Qulyubi kana aswab ayyakula wal kitabu masdarun lughatan. Janjane sing dikarepake niku wal kitabu masdarun lughatan. Jadi lafat alkitab bahasa kitab itu nek secara etimologi awakmu kan kuliah iki basa lughatan bahasa atau etimologi ya. Bimakna dom wal jam'i. Jadi kitab itu bentuk masdar. Lughatan secara etimologi bimakna domi wal jam'i menggunakan makna dari kata dom wal jam'i yaitu makna kumpul. Lah yang dikehendaki ad-dom wal jam'u itu imma bimakna jami'un. Li kaunihi jami'an li ahkamit toharoti. Yang dimaksud makna al-jam'i itu al-jami'un. Ai imma bimakna jami'un. Alkitab sesuatu yang mengumpulkan. Li kaunihi jami'an ahkamit toharoh. Hukum-hukum mriki ngumpulake sedaya hukum-hukum sesuci. Atau bimakna majmu'in. Atau dimaknai sesuatu yang dikumpulkan. Ya anna majmu'atun fihi. Nah, karena hukum-hukum toharoh terkumpul dalam Alkitab. Alkitab itu yang mengumpulkan atau yang kumpulan. Sesuatu yang dikumpulkan jadi satu. Jadi kitab atau kitab itu mengumpulkan sesuatu. Nah, ini kitab ahkamit toharoh berarti sesuatu yang menghimpun atau mengumpulkan hukum-hukum sesuci. Atau kumpulan dari hukum-hukum sesuci. Nah, secara bahasa ngoten. Wastilahan lan
utawi lafat Alkitab ing dalam cara istilah, sedangkan lafat Alkitab secara terminologi syar'i iku ismun aran li jinsin kedua jenis minal ahkami kang tetep sangi beberapa hukum. Wondene kitab menurut terminologi ini syariat itu nama ismun li jinsin minal ahkam, nama untuk sebuah jenis dari beberapa hukum, maksudnya ismun li alfadin dalatin al ahkam, nama untuk beberapa lafaz yang mengumpulkan yang menunjukkan pada hukum-hukum. Kitab niku sebuah nama untuk kumpulan dari lafaz-lafaz yang menunjukkan sebuah hukum. Entah itu satu hukum atau banyak, wahidan au aksara. Nah, di sini dipakai kata jinsin karena nanti nifadati sumulihi lima qalla au kasura minal masail. Karena nanti mengumpulkan juga jenis-jenis hukum yang terkandung di dalamnya, permasalahan-permasalahan yang terkait. Wa ammal babu anapun utawi kang aran bab iku fasmun mongko iku aran linauin kedue macem mimma kang tetep saing perkara dakhala kang mlebu apa matah tadzalikal jinsi ing dalem ngisore mengkono-mengkono jenise kitab. Adapun kata bab nanti ada babun. Adapun kata bab itu sebuah nama untuk satu macam dari bagiannya, macam-macam yang ada di dalam kandungannya jenis kitab tadi. Nah, jadi bab itu engko masukin ini sub dari kitab. Nah, misalnya kitab itu satu term, bab itu bagian dari item yang ada di term tersebut. Kayak contoh ini kitab Toharoh. Nanti bab-bab itu adalah subbab. Nah, bab itu satu bagian item dari term sesuci. Jadi bab itu ning bawahi kitab. Kitab itu makanya menghimpun beberapa bab. Secara istilah penamaan atau ilmiahnya dari kata-kata pengantar sudah. Sekarang wat toharo tu lan utawi lafat toharoh bi fathhi to'i kelawan kawaca fathah to'i. Toharoh dengan terbaca fathah to'nya. Lughatan ing dalam cara bahasa iku anandofatu makna bebersih. Kata toharoh tadi kita kami toharoh. Toharoh dengan terbaca fathah toknya toharoh. Ini menurut etimologi bahasa at-nandofah itu memakai makna an-nandofah, yaitu makna bebersih, makna cleaning, makna membersihkan. Dohirotun wa maknawiyatun itu baik mensucikan atau membersihkan sesuatu yang dohir maupun membersihkan sesuatu yang tidak terlihat. Dohirun itu terlihat, tampak. Membersihkan sesuatu kotoran yang tampak maupun kotoran yang tidak tampak. Wa hiya dohiratun fil awsakhil hissiyah walau tohirotan. Termasuk nanti mensucikan yang tampak itu ya mensucikan sesuatu yang seluruh kotoran, fil ausah seluruh kotoran-kotoran yang terlihat. Seperti najis itu nanti yang terlihat. Atau hadas-hadas ini mensucikan sesuatu yang dari bagian tubuh yang terlihat. Fatastamilu al ma'nawiyah. Termasuk juga nanti mencakup untuk membersihkan sesuatu yang bersifat maknawi atau yang bersifat sesuatu yang tidak terlihat. Seperti kalau uyub membersihkan beberapa aibnya diri, seperti menghilangkan sifat tercela atau perbuatan tercela, kazina, menghindari zina,
Wasyur bil khomri, kayak menghilangkan atau menghindari minum khomer. Karena itu seluruhnya termasuk kotoran. Itu secara bahasa, sehingga nanti toharoh bisa dipakai di dalam ilmu tasawuf juga. Toharotul kolbi berarti itu mensucikan maknawi secara bahasa. Wa amma syar'an, lan anapun utawi toharoh syar'an dalam cara syariat. Adapun toharoh kalau menurut terminologinya syar'i, iku fafiha mongko iku ing dalem toharoh syar'an tafasiru utawi pira-pira kapertelan kasratun kang akeh. Nah, untuk toharoh secara terminologi syariat sebenarnya ada banyak pengertian. Ada banyak pengertian-pengertian dari beberapa ulama. Iku minha iku setengah sangking tafasir kasiroh. Kauluhum utawi dari ulama. Nah, sebagian dari penafsiran atau pengertian toharoh secara terminologi yaitu iku fi'luma, nglakoni perkara tustabahu kang amrih den wenangake bihi sebab ma apa as-sholatu sholat ai min wuduin bayane saking wudu au min wudu ai min wuduin tegese bayane saking nglakoni wudu wa ghuslin lan adus wa tayammumin lan tayamum wa izalati najasatin lan nglakoni ngilangi najis. Yang dipilih di sini, yang dipilih oleh Syabi Suja, yang dipilih oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi, bukan Abi Suja, yang dipilih oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi, pengarang Fathul Qorib, yaitu Ibnu Qasim Al-Ghazi. Ibnu Qasim Al-Ghazi itu Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i atau Ibnu Qasim Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim niku ndhawuhaken yang dimaksud toharoh secara terminologi syariat adalah melakukan sesuatu yang menjadi penyebab dibolehkannya melakukan sholat. Nah, perkara yang bila dilakukan menjadikan boleh sholat itu ada 4. Wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Wahadil arba'ah maqasidut toharoh. Terus menurut Imam Qulubi ya memang 4 ini itu maqasidut toharoh, tujuan dari sesuci. Nanti kita Bu Ahkam Toharoh ini mencakup 4 ini. Jadi di term toharoh ini pembahasan inti ya nanti tentang wudu, mandi, tayamum, dan izalatun najasah. Nah, min wudu'in, minnya itu bermakna bayan. Oh, jenengan nek maknani wis aku mau maknani piye tulis Kang. Mula aku mau maknani bayane, bayane. Mergo nek awakmu dak teliti nulis makna, angger mbok ge saking ae mangke memahami keliru. Iso kangelan. Mergo maknane huruf jar iku akeh. Lah, tadi sesuci itu intinya 4. Wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Lah, butuh perantara kan. Itu perantara. Nanti dibahas perantaranya. Wa ammat tuharotu. Anapun utawi tuharoh. Didomi lawan kawaca domah toe. Tuharoh. Kalau lafat tok ha alif ro tak dibaca tuharoh, toknya dibaca domah, iku fasmun, mongko iku aran libaqiyatil ma kedris karine banyu. Kalau tuharoh dibaca domah toknya, ini adalah istilah untuk air yang digunakan sesuci adalah pon. Walamma kana. Ini pembahasan atau pengayaan penjelasan tentang perkata dari istilah-istilah yang nanti ada di dalam bab ini sudah dibahas sekarang.
pembahasan inti. Mulai pembahasan inti. Walam makanan ing dalam semangsane ana apa almau banyu iku alatan dadi alat toharoti kedua sesuci. Ketika air ini menjadi alat untuk sesuci, nah wasailuha salasa. Perantara atau alat untuk sesuci sebenarnya ada 3. Almiyahu pertama air, waturab kedua nanti debu, wahajrul istinja, wajarul istinja dan ketiga ini batu untuk istinja. Sebenarnya 3 ini yang inti itu atau yang asli itu air. Lah, dan penggantinya adalah debu dan batu. Tapi posisi debu khusus untuk nanti mughaladoh itu tidak pengganti, tapi dia memang penyerta. Jadi sebenarnya alat suci air, debu dan batu ini pengganti saja, bisa mengganti. Nah, posisi debu ini khusus untuk dalam bab najis mughaladoh. Nanti bukan pengganti air, tapi memang penyerta. Yes. Ini fokus yang air dulu. Ketika air ini bagian dari salah satu alat sesuci, istatroda mongko ngelakokake. Sapa al-musannifu musannif li anwa ilmiyahi ing pira-pira macem-maceme pira-pira banyu. Cara guru kula lame niku li anwa ilmiah lame zaidah. Ini kula asal makna ngoten. Nah, kemudian ketika air ini menjadi alat vital atau alat yang penting untuk sesuci, maka Ki Musonef Syahbi Suja, pengarang matan, ini perlu untuk membahas lebih awal macam-macam air. Akola mongko wis dawuh sapa Ki Musonef ing dawuh almiyahu utawi piro-piro banyu alati kang ya juzu kang menang ayasihu tegese kang sah apa at-tadhiru gawe sesuci biha kelawan miyah iku sab'umyahin ana 7 pira-pira banyu. Nah, adapun beberapa air yang boleh atau yang sah untuk digunakan sesuci niku wonten 7, ada 7 macam air. Ini macam air ada 7. Rupane ma'us samai, banyu langit. Air tegese an-nazilu kena an-nazili kena. Nek mbok waca an-nazilu birofi berarti naktun limain. Nek mbok waca jer an-nazili bil jari ya naktun lisama. Niku wonten teng tausyah keterangane. Ma'us samai rupane banyu langit an-nazilu kang temurun apa mak ngono. Utawa an-nazili tegese banyu kang temurun minha saking sama. Nek mbok waca an-nazilu maknane ngene, an-nazilu kang temurun apa ma'us sama minha saking sama. Nek mbok waca an-nazili berarti ini menjadi penjelas naat bayan dari sama. Yaitu an-nazil tegese banyu kang temurun minha saking sama. Amin. Wa huwa utawi ma'us sama niku iku al-mataru banyu udan. Yang pertama ning setunggal niku banyu udan. Banyu sing mudhun teko langit niku banyu udan. Ini waya udan wis banyu udan kuwi kena dienggo alat sesuci mangke. Wa ma'ul bahri lan nomor loro ne banyu segara. Ail milhu kena milhi kena. Nek milhu ya jadi naat bayane ma'ul bahri. Al milhu tegese banyu kang asin. Nek mbok waca milhi ae ma'ul milhi banyu sing asin sami mawon. Wa ma'un nahri. Nomor 2 adalah air laut. Air laut ini jenis air yang bisa digunakan untuk sesuci. Mergo enten hadis Kanjeng Nabi, innahu at-tahuru ma'uhu wal khillu maitatuhu. Kanjeng Nabi dawuh, innahu at-tahuru ma'uhu. Laut niku toyone iku saged damel suci nyucikake. Jadi toyone banyu laut saged damel suci, toyone hukume toyo laut niku suci tur nyucikake. Al-khillu maitatuhu dan bangkai-bangkai hewan laut ini pun halal. Hewan laut sak isine kewan sing urip ning banyu laut
niku urip yo halal, wis dadi bangkai yo tetep halal. Beda karo mayitah albar wal jau. Nek bangkai dari hewan darat maupun hewan laut najis dan tidak halal. Tapi kalau bangkai, khusus bangkai hewan-hewan laut halal. Niku hadis Kanjeng Nabi ngoten. Niku saged dicek dengan Bulughul Maram minimal. Wa ma'un nahari lan nomor 3 rupane banyu bengawan. Ail hulwi kena hulwu kena. Banyu tawa. Al hulwi tegese banyu tawa. Nah, nomor 3 air tawar. Itu air dari bengawan atau air dari sungai atau embung ataupun danau. Wama ul bi'ri lan nomor 4 banyu sumur. Wama ul aini lan nomor 5 nih banyu sumberan atau air yang dari mata air. Banyu sumberan itu banyu sing metu teko sesuatu. Nek ning gunung ana uwit gedhi ngisore metu banyu iku maul ain utawa ning gunung ning watu batuan celah-celah batuan keluar air terus belik iku maul ain. Wama usalji lan banyu es. Nomor 6 banyu es. Air salju itu. Wama ul barodi lan nomor 7 rupane banyu udan woh. Nah, maknane guru kula udan woh ngono. Nomor 7 itu air embun. Jadi wae cuma ulan ngumpulake hadis sab'ata ing iki itu apa qauluka pengucap sira. Rupane qauluka ma utai perkara. Nazala kang tumun apa ma minas ma utai banyu nazal kang tumun apa ma minas sama isanging langit au naba utawa kang nyembur apa ma minal ardi sangking bumi iku ala ayi sifatin tetep ing atase endi-endine sifat kada kang nemu apa ma fi min aslil khilqah sanging asal kedadiane. 7 macam air ini bisa disimpulkan, bisa tercakup dalam istilah air yang turun dari langit dan keluar dari bumi yang masih sesuai dengan sifat terciptanya ini nanti bisa dibuat sesuci. Nah, dia harus min aslil khilqah. 7 macam ini mau iso digawe suci nek min aslil khilqah. Kalau masih di sifat aslinya. Nah, 7 tadi banyu langit atau air hujan, air laut, maun nahri, banyu bengawan atau air sungai, maul bi'ri air sumur 4-nya, nomor 5-nya maul ain, nomor 6-nya maul salji banyu es, nomor 7-nya maul barot dan woh. Ini tidak mengesampingkan air yang keluar dari jari-jari Rasulullah. 7 macam air ini sebenarnya tidak ada dalil nas Quran maupun hadis. Jadi hitungan 7 ini bias bil istiqra menurut penelitian ulama. Nah, ulama tidak menghitung air yang keluar dari Rasulullah. Karena gini, air yang keluar dari jari Rasulullah itu ada 2 pemaknaan. Ya anahu in kana min taksiril maujud fa huwa la yakhruju anha. Ada yang ulama berpendapat Rasulullah itu di hadisnya riwayat Imam Bukhari, bisa dicek di Sahih Bukhari di bab Toharoh. Itu Rasulullah itu pernah suatu ketika itu sahabat kehabisan air, golek banyu gak ono, kekeringan. Ono nih banyu tinggal sak wadah, mangkok. Akhirnya Rasulullah itu masukkan jari-jarinya ke dalam mangkok yang berisi air itu. Loh, air sedikit itu dibuat wudhu beratus-ratus sahabat ini tidak habis-habis. Ini ada ulama yang mengatakan bahwa sebenarnya Rasulullah tidak mengeluarkan air dari jari-jarinya. Cuman dengan jarinya Rasulullah air tersebut tidak habis-habis. Taksiril maujud, hanya memperbanyak air yang ada. Maka tidak dianggap air yang keluar. Itu satu pendapat. Wa in kana min uyunin nabiatin. Kalau memang prakteknya itu Rasulullah betul-betul mengeluarkan dari sela-sela jari, maka ini pun nanti fahuwa dakhilun fil ain. Masuk ke dalam jenis air yang maul aini tadi. Nah, jadi
Rasulullah mengeluarkan air dari jari-jari itu juga termasuk ma'ul ain, air sumberan. Jadi sumberan yang keluar dari jari Rasulullah SAW. Itu loh, paham ya? Yes. Apabila kita bicara masalah air ini, bila dibahas mana yang lebih utama, ini Imam Qulubi dalam Hasyiahnya, Hasyiah Qulubi ala Fathul Qorib ini menerangkan satu faedah. Afdolul miyah, utama-utamane pira-pira banyu. Iku mana ba'a mimbaini asobi sallallahu alaihi wasallam. Air yang bersumber dari jari-jari Rasulullah. Ini menjadi air yang terbaik di alam semesta. Ini gue alam semesta ini, baik dunia maupun akhirat. Iki air terbaik nih gue, toyo sing medal saking jari-jari Rasulullah. Nah, iki sing iso ngrasakno para sahabat kae. Nah, dhewe ndak iso. Yeah. Itu air terbaik itu air yang keluar dari jari-jari Rasulullah. Lah, summa ma'un zamzamun. Summa ma'u zamzama. Nuli urutan kedua adalah air zam-zam. Jadi air zam-zam itu air terbaik nomor 2 loh. Dalam semesta ini air terbaik nomor 2 ya air zam-zam. Bahkan air zam-zam ini mengalahkan yang lainnya. Ya, nomor 2 beliau. Maka kalau kamu minum air zam-zam mesti diniati sing tenanan nomor 2 itu banyu terbaik nomor loro loh. Summa ma'ul kausar. Baru nomor 3 niku air yang ada di surga, yaitu airnya telaga kausar yang diceritakan di surat Inna a'toinakal kausar itu. Jadi di akhirat nanti di surga ada telaga kausar. Nah, air yang ada di surga itu urutan nomor 3 setelah air zam-zam. Jadi kemuliaan keutamaannya utama zam-zam. Paham ya? Jadi telaga kausar nomor 3 urutannya. Kemudian yang nomor 4 niku Ma'uni li Misra. Airnya Sungai Nil Mesir. Air Sungai Nil Mesir ini menjadi air yang terbaik nomor 4. Jadi air Sungai Nil Mesir penuh keberkahan. Para nabi-nabi mbiyen niku sebelum Nabi Muhammad memang bersinggungan dengan Sungai Nil, air Sungai Nil. Kayak cerita Nabi Musa pun itu dialirkan di Sungai Nil. Apalagi dulu memang umat-umat dulu itu ya banyak yang hidup di sekitaran sungai. Mula air Sungai Nil itu ya ma'ul hayah ya. Karena memang air itu al-ma' itu hayatun. Air itu adalah kehidupan. Maka ya tidak heran. Memang manusia tidak bisa terlepas dari air. Kayak contoh ya, di Indonesia saja. Dulu nabi-nabi dulu itu ya pemukiman peradaban dulu cedak-cedak sungai. Kalau sekarang bisa kamu lihat itu di Indonesia, contoh di Sumatera. Contoh Sumatera Selatan. Ini ono oku, ono oki, ogan komering ulu, ogan komering ilir. Komering itu nama sungai. Jadi nama-nama daerah itu sesuai sungainya. Ogan komering ulu misalnya. Ini kampung Ogan yang berada di ulu Sungai Komering. Jadi ning kono perkampungan itu yo ning gone cedake kali Komering kabeh. Komering Gudi. Nanti ada Sungai Musi, ada. Ini contoh yang saya contohkan Sungai Komering. Itu ya memang perkampungannya yo ning sanding-sanding kali gede mau Komering. Lah sak waduh sing ada teko kali ada teko sungai yo kebonan ngono. Wong gak iso pisah teko banyu. Iki banyu sing nomor 4 mau Sungai Nil. Summa bagiatul miyah. Lah nomor 5 iki lagi banyu sakabehane banyu sak liyane 4 iki mau. Dadi meh sumur utus, meh sumur Demak, meh sumur Patis. Odo. Saniki membahas hukume banyu. Itu mau macamnya banyu. Saiki hukume banyu. Summal miyah. Nuli utawi pira-pira banyu. Iku tan kosimu. Jadi kebagi apa minyak
ala arba'ati aksamin ing atase wawat pira-pira bagiannya hukum. Lah air-air tadi, seluruh jenis air tadi itu nanti memiliki 4 bagian hukum. Jadi seluruh air itu ada 4 hukum. Ahaduha utawi salah sijine arba'ati aksam iku tohirun, banyu suci fi nafsi ing dalem awak dene tohir, mutahhirun tur kang nyucikake liwirihi maring liyane tohir. Ghairu makruhin kang ora den makruhake apa istimaluhu amrih nggunakake tohir. Hukum pertama dari air adalah suci, mensucikan, tohirun mutahhirun, suci mensucikan. Ghairu makruhin istimaluhu, tidak dimakruhkan penggunaannya. Hukum nomor 1 tentang air itu, suci mensucikan, tidak dimakruhkan digunakan atau bebas digunakan. Suci mensucikan dan bebas digunakan. Ini hukum pertama. Wahwa utawi tohirun mutahhirun ghairu makruhin istimalu iku alma'u banyu almutlaku kang mutlak, kang isih murni. An qayyidin kang den dohake saking bates lazimin kang tetep. Wala yadur mongko ora bahaya apa al qayyidu, batesan al munfaku kang bisa den pecat. Kama il bi'ri kaya banyu, kaya kata-kata ma'il bi'ri, banyu sumur. Fi kauni dalam anane ma'ul bi'ri mutlakon mutlak. Lah air, hukum air yang pertama ini, suci mensucikan, tidak makruh digunakan. Ini adalah ma'ul mutlak. Bisa disebut ma'ul mutlak. Lah, ma'ul mutlak ini maksudnya adalah air yang masih murni, yang tidak memiliki batasan penamaan yang mengikat. Banyu sing cek murni itu jenenge ma'ul mutlak. Nah, ma'ul mutlak iku hukume suci nyucikake liyane dan tidak dimakruhkan penggunaan. Nah, ma'ul mutlak air yang murni ini yang tidak memiliki qayyid atau tidak memiliki nama yang melekat. Nah, maka nanti tidak bahaya bila ada penamaan tapi penamaannya itu tidak melekat. Contoh air sumur. Air sumur, kata-kata sumur ini tidak disebut qayyid melekat, tidak. Karena air sumur, nama sumur ini tidak menghilangkan kemurnian air. Dibuktikan ketika air masih dalam sumur disebut air sumur. Ini ketika kamu mengambil air dari sumur terus kamu taruh di ember, ya disebut air ember, bukan air sumur lagi. Maka ini masih ma'ul mutlak. Beda cerita karo air kopi. Air kopi ini sudah tidak mutlak lagi. Karena kamu pindah di gelas maupun di ceret tetap disebut kopi. Ora kok ning ngene gelas, air gelas. Ning ngene ceret terus air ceret ya ora. Paham mboten? Intine ngono lah. Jadi air yang masih murni itu disebut air mutlak dan hukumnya suci mensucikan, tidak dimakruhkan penggunaannya. Oh, niku sing nomor 1. Wasani utawi hukum kang nomor 2 iku tohirun nyucikake fi nafsihi ing dalem awak dhewe tohir, mutahhirun tur kang nyucikake li ghairihi maring liyane tohir, makruhun kang den makruhake apa istimaluhu amrih nggunakake tohir mutahhir. Lah makruh den gunakake fil badani ing dalem badan. La fi saubi, ora makruh ing dalem pakaian. Hukum nomor 2 ini adalah suci mensucikan tapi makruh digunakan untuk tubuh. Untuk yang selain tubuh tidak dimakruhkan. Hukum sing nomor kalih niki ada air nanti hukumnya suci, ya mensucikan, tapi dihukumi makruh bila digunakan untuk tubuh. Bila digunakan selain tubuh tidak makruh. Nah, air apa itu? Suci mensucikan tapi makruh digunakan di dalam tubuh. Nek liyane tubuh gak apa-apa. Bahwa utawi tohirun mutahhirun makruh nismalu iku alma'u banyu al musammasu kang den panasake srengenge. Ail musakhinu tegese ail musakhonu.
tegese kang den panasake bitak siri syamsi kelawan sebab labete srengenge fi ing dalem mak. Nah, banyu sing suci nyucikake makruh digunakno ning gone awak, makruh digunakan untuk badan. Ini adalah air yang menjadi panas sebab terkena terik matahari. Jadi air yang menjadi panas sebab terkena terik matahari, ini hukumnya suci mensucikan, makruh digunakan untuk tubuh. Wa innama yukrahu syar'an. Lan ing mestine den makruhake apa ma'ul musammas syar'an dalam cara syariat iku bikutrin ing dalam pejajahan harin kang panas. Fi inain ing dalam wadah muntobain kang nrimo den palu. Illa ina anak ini kejaba wadah selaka loro, wadah emas lan perak. Li sofa ijo hirima krana beninge jirime nagdaini. Tapi kemakruhan air musammas ini, makruhnya air musammas tadi kan digunakan dalam badan. Nah, kemakruhan ini dimakruhkan secara syar'i, secara syariat. Nah, secara syariat. Bila syariat maksudnya kemakruhan secara syariat itu bagaimana? Pokok ketika syariat memakruhkan, itu berarti yusabu tarikuha ala tarkiha. Makruh niku nek cara syariat. Bila kamu lakukan ya ndak dosa. Tapi bila kamu menghindari kemakruhan, ini dapat pahala. Nah, kemakruhannya air yang panas menjadi panas karena terik matahari, ini menjadi makruh atau air yang panas sebab terkena terik matahari dihukumi makruh digunakan dalam tubuh. Ini ada dua syarat. Satu, bila itu berada di daerah panas. Bila di daerah panas, kal Hijaz seperti di daerah Timur Tengah, Arab itu. La bikutrin mu'tadilin. Tidak ada hukum makruh bagi air panas sebab terik matahari bila di daerah tropis au baridin atau di daerah yang dingin. Nek kaya ning Indonesia ngene iki ana banyu panas kaya apa kena terik matahari, ya ora makruh mergo di daerah tropis kok awak dhewe. Syarat atau dimakruhkannya air yang menjadi panas karena terkena terik matahari itu satu syaratnya di daerah panas. Maka nanti di daerah tropis dan dingin ya gak ono hukum makruh iku. Syarat kedua, fi inain muntobain illa ina anak ini. Ketika dipanaskannya itu di tempat yang terbuat dari logam. Muntobain ku logam, nrimo dipalu maksudnya logam. Kecuali logam jenis emas dan perak. Nah, sakliyane syarate iku mau ndone syarat makruhe iku dimakruhkannya itu di daerah panas, juga bila mana dipanaskannya itu tadi di tempat logam selain emas dan perak. Jadi seumpama di daerah Hijaz, di daerah Arab itu daerah panas. Umpama di daerah panas ono banyu jadi panas mergo kena srengenge matahari, tapi ora ning gone wadah logam, ning gone wadah kreweng misalnya. Iki yo gak makruh. Jadi makruhnya itu satu bila di daerah panas dan airnya berada di logam selain emas dan perak. Nah ini amrun irsyadi. Ini adalah pengarahan, saran, dan petunjuk dari Rasulullah SAW minatib untuk arah kesehatan. Itulah hadisnya kan wonten. Ini berawal dari hadisnya Rasulullah. Yang riwayatnya itu banyak pembahasan tentang itu lemah atau tidak. Itu sudah kita bahas waktu ngaji Kifayatul Akhyar kayak yang masjid walian. Nah, wonten nih. Lah, walaupun ini irsyadi, tapi ini tadi kalau kamu lakukan, kamu hindari ya dapat pahala. Lah, kenapa kok ini air yang berada di logam dan terkena terik matahari ini sebaiknya dihindari ketika di daerah panas?
Karena nanti air bila berada di logam itu bila terkena terik matahari akan keluar zuhumah alati ta'lu al-ma' idza laqat al-badan rubama habisat ad-dam fayasulu al-baros fayusilu al-barosa. Gini loh, air musammas ini, air yang dipanaskan oleh terik matahari dan berada di logam di daerah panas. Ini bahaya untuk kesehatan tubuh. Karena air bila berada di logam dan terkena terik matahari, ini nanti di air itu bisa keluar molekul-molekul yang bisa membahayakan tubuh. Teyang itu, banyu ini kena teyangnya logam itu. Coba kamu lihat, nek ono banyu ning grim sing teko seng kena panas, engko suwe-suwe dhuwure iku kaya ono ngelangite, iku jenenge zuhumah, teyang iku. Iku bahaya. Bila itu mengenai kulit, air yang campur dengan teyang itu mengenai kulit, ini bisa habisat adam, bisa menjadikan darah-darah ini beku, bisa menjadikan aliran-aliran sel darah itu beku, sehingga nanti menjadikan penyakit belang-belang, darahnya mati ya, akhirnya belang-belang. Kalau derek Kanjeng Nabi apik. Kanjeng Nabi kadang menyarankan itu ya mesti ada maksudnya. Senajan itu if misalnya hadisnya, nggak masalah. Naam ya, walaupun seperti itu. Memang ma'ul musammas dimekruhno. Tapi misalnya memang anane iku tok, anane memang banyu musammas tok, di waktu nih sholat sampai hentek, yo wajib menggunakan iku. Jadi air musammas untuk di kasus itu tertentu juga bisa menjadi wajib digunakan ya. Indoko al waktu walam yajid ghairahu. Kalau memang waktu sholat sudah mau habis dan tidak ada air yang lainnya ya wajib menggunakan air musammas. Kecuali ida ulima dororu, kecuali bagi penderita penyakit kulit. Wis loro kulit, ono banyu tapi musammas, ora ono banyu liyane, waktu sholat wis entek. Ya tayamum deh. Tapi nek wong sing sehat, gak duwe alergi kulit, anane banyu musammas. Sing janjane air musammas iki mau makruh. Tapi ketika waktu sudah hampir habis, waktu sholat mau hampir habis, anane banyune kuwi tok, ya wajib gunakno kuwi, gak kena tayamum. Wajib gunakno musammas. Karena orang tersebut tidak punya alergi kulit. Tapi bila waktunya masih luas, ada air selain air musammas, ya maka air musammas itu nanti makruh. Paham ya? Yes. Wa ida baruda lan ing dalem nalikane adem. Ya zalat. Wa ida baruda lan ing dalem nalikane adem apa maul musammas, ya zalat mongko ilang apa al-karatu hukum kemakruhan. Nah, naliko air musammas ini sudah tidak panas lagi, ya hukum makruhnya hilang. Waktarolan milih sapa An-Nawawi Imam Nawawi. Imam Nawawi nek ono An-Nawawi itu berarti Imam Nawawi ya, Syekh Yahya Syarafudin An-Nawawi, mboten Banawi Banten mboten. Tapi Syekh Yahya Syarafudin An-Nawawi. Sing ngarang Majmu', ngarang Muhadzab, ngarang Raudhah, ngarang Nihayah. Imam Nawawi memilih adamal karohati ing ora anane hukum makruh mutlakon kelawan mutlak. Nek menurut Imam Nawawi wis musammas meh piyae ora makruh. Jadi cara Imam Nawawi hukum nomor loro iki ra ono. Paham ya? Cara Imam Nawawi hukum nomor loro iki gak ono. Nah ini Syekh Ahmad bin Husain Al-Asbahani ini memakai kerangka berpikirnya Imam Ar-Rafi'i, yaitu Abdul Karim Ar-Rafi'i. Maka tidak semuanya pendapat Imam Nawawi itu berat, tidak semuanya pendapat Imam Rafi'i itu tidak berat. Nah ini lebih berat toh, berarti kalau kita praktekkan Imam Rafi'i. Maka kalau di kitab Fathul Mu'in itu atau kitab-kitab yang jalurnya Imam Nawawi kadang-kadang tidak terlalu dibahas panjang ini Ma'ul Musammas ya. Oh kan karena Imam Nawawi tidak memilih hukum makruh kok. Jadi kalau menurut Imam Nawawi Ma'ul Musammas surah makruh, pembahasan tadi ya di skip kalau menurut Imam Nawawi. Sekaon makruh-makruhan.
Wes, tapi kalau kita ya wis monggo. Tapi ini ku amrun irsyadine Kanjeng Nabi tetap ada maksudnya. Nah, Imam Nawawi niku mboten nganggep makruh mergo hadise dhaif. Hadise dhaif. Lah, dhaif dan tidaknya hadis kan sebenarnya bermasalah tidak hadisnya, ning perawinya kok menjadi dhaif kadang-kadang karena perawinya tidak memenuhi syarat dari kodifikasi ilmu hadis kan. Terus kembali. Jadi hukum term nomor 2 ini bila kita mengikuti kerangka berpikirnya selain Imam Nawawi atau Imam Abdul Karim Ar-Rafi'i. Nah, Imam Nawawi, Imam Abdul Karim Ar-Rafi'i ini mujtahid tahqiq. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Hanafi, ini mujtahid mutlak. Nah, Imam Nawawi sama Imam Ar-Rafi'i ini mujtahid yang berada di bawah naungan Imam Syafi'i atau mengistihadi pendapatnya Imam Syafi'i lagi atau mengkaji lagi pendapatnya Imam Syafi'i dan memperjelas lagi pendapatnya Imam Syafi'i gitu loh. Wis. Titik nggih, wis. Saniki secara umum wa yukrahulan dan makruhake aidon halimaneh apa syadidus sukhunati. Bangete panas wal burudati lan bangete adem. Dimakruhkan penggunaan air yang sangat panas dan penggunaan air yang sangat dingin. Ini makruh di badan ya. Sawaun min khorijin au min dahlin. Cara Imam Qulyubi, Syekh Ahmad Al-Qulyubi ini makruhe banyu sing sangat panas, sangat dingin. Ini di badan. Baik itu badan luar maupun badan dalam. Kasur bin wato amin ma'in. Jadi misalnya nih, badan dalam maksudnya ya kamu konsumsi. Buahnya panas nas-nas. Kopi wajib mateng, kopi mumplah lagi umup langsung mbok serutup. Iki makruh dul. Iso ngerusak jaringan sel yang ada di lidah. Kayak iso nggih melocot. Ngono ya didemno sik sedelok ngono kaya iki mau kopi dikekno yang bagus ora langsung tak umbe tak demno sik. Atau air yang sangat dingin. Wah, banyu es watis tis lagi metu ke freezer mbok umbe. Iki bahaya iso nggih ngilu untu sak piturute kan. Maka karena Kanjeng Nabi penak. Kanjeng Nabi memakruh apa ana riwayat hadis senajan amrun irsadi dan senajan dhaif riwayate. Iki dilakoni kepenak. Nek terlalu panas nas bahayakno ngene lah. Terlalu adem untumu bahaya. Ngono dimakruhno. Nek di luar penggunaan untuk badan los ameh nyuci baju nggo banyu paling panas ya ora apa-apa. Banyu paling wadem nggih nyuci banyu ya ora apa-apa. Ning penting nek awakmu ra kena. Pun nggih niku air hukum air yang nomor 2. Wal qismu utawi bagiane hukum asali wal qismu utawi bagiane hukum banyu asali sukang nomor 3. Saniki hukum air yang nomor 3. Iku tohirun kang suci fi nafsi dalam awak dene tohir ghairu mutahhirin kang ora nyucikake li ghairihi maring liyane tohir. Hukum yang nomor 3 ini adalah air suci. Air dihukumi suci tapi tidak bisa mensucikan lainnya. Ono air dihukumi suci tapi tidak bisa dibuat sesuci. Nih. Lah, jenis air nomor 3, hukum air nomor 3 ini nanti ada dua term, ada 2 item. Jadi hukum sing nomor 3 suci tapi tidak mensucikan. Ini nanti ada 2 item. Item pertama, bahwa utawi tohir ghairu mutahhirin diberi iku al-ma'u banyu al-mustakmalu kang wis den gunakake. Apa mak fi rafi hadasin ing dalem ngilangake hadas au izalati najasin. Ayo aja salah ngarwati. Najasin nek maca najisin ku beda arti. Au izalati najasin utawa ngilangake najis. Najasin ku ainun najasah. Najis iku. Utawa ginawe ngilangake najis. Ilam ya taghayyar lamun ora dadi owah apa maul mustakmale
izalatun najis walam yazid lan ora tambah lan lamun ora tambah apa wasnu ukuran kadar banyune mustakmale izalatin najis ba'da infisoli ing dalem sakbadane pisahe mustakmale izalatin najis amma sing perkara kana kang tinemu apa mah ba'da dibarima ing dalem sakbadane milang-milang perkara ya tasyarrubu kang resep ing ma apa al magsulu perkara kang den basuh bayani minal mai bayani banyu. Hukum air yang nomor 3 adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Ini nanti ada 2 anggota. Anggota pertama itu air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Lah, air mustakmal niki dihukumi masih suci. Ini bila gini. Air mustakmal itu penyebab mustakmal ada 2, digunakan dalam menghilangkan hadas dan sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Yang air mustakmal atau air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas ini sudah tidak ada pembahasan. Semuanya nanti suci tapi tidak mensucikan. Sedangkan untuk air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis ini bisa dihukumi tetap suci walaupun tidak mensucikan. Ini ada syaratnya. 1, airnya tidak berubah sebab terkena najis. Nomor 2, airnya tidak bertambah. Ukuran air tidak bertambah setelah mengira-ngirakan air yang meresap di objek basuhan menghilangkan najis. Tabel ini meneh. Iki mesti akeh mbulete. Air mustakmal izalatun najis atau air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Ini bisa dihukumi suci tapi tidak mensucikan dengan syarat 1, airnya tidak berubah, ilam yataghayyar. Airnya sifat air tidak berubah. Nomor 2, walam yazid waznu ba'dan fi solihi amma kana ba'da dibari ma yatasyarrabu al-maksul minal ma'. Syarat pertama tadi dari mustakmal izalatun najis dihukumi tetap suci walaupun tidak mensucikan. 1, syaratnya air tidak berubah. Nomor 2, kadar air tidak bertambah setelah mengira-ngirakan air yang meresap di objek basuhan menghilangkan najis. Contoh misalnya meja niki asale kena najis. Terus najisnya wis tak buak. Tak usapi gowo tisu apa-apa sampai resik. Ini kan menjadi hukmiyah. Hukmiyah. Terus ada air sak gelas. Tak sokno, gawe ngilangno najis hukmiyah ini. Jret. Kok air sing bar tak sokno ning meja iki tak tadahi meneh kok balik sak gelas utuh. Berarti iki yo banyune dadine najis mergo tambah iki berarti ukurane. Lho kok saged tambah wong balik sak gelas apa? Yo tambah. Wong mestine kan berkurang sithik. Wong mestine iku nduk ngene objeknya kan masih ada basah-basah. Ngene lho. Lah nek misale sak gelas iki mbok guyangno, mbok tadahi neh ancen kurange ana kurange. Iki ya berarti aman. Berarti dia tidak bertambah. Karena memang wis ana sing nersep ya mestine ya berkurang. Paham ya? Berarti kok ngono prakteke iku ya ning gone ngono. Engko umpama ana mustakmal atau air yang sisa atau habis digunakan untuk menghilangkan najis kok airnya berubah atau airnya bertambah ya hukumnya najis, tidak masuk yang sini. Jadi mustakmal izalatun najis itu dimasukkan term suci tapi tidak mensucikan itu bila mana memenuhi syarat ini. Tidak berubah airnya dan tidak bertambah ukurannya. Yes. Kalau yang mustakmal menghilangkan hadas itu tidak ada pembahasan. Ora ono syarat-syarat liyane. Pokok
Angger bar digawe ngilangno hadas ya tetep ijeh suci wong hadas iku gak najis kok. Tapi kalau yang mustakmal izalatul najis ada 2 syarat. Yes. Itu item pertama dari air yang suci tidak mensucikan adalah air mustakmal. Sekarang yang kedua, wal mutawwiru lan banyu kang owah. Ae tegese wamin handal kismi kan iku setengah saking iki bagiane banyu suci ora nyucikake maring liyane. Alma'u utawi banyu almutawwiru kang dadi owah apa au ahadu ausofi pira-pira sifate mak bima sebab perkara bisa tegese sebab suci-suci kholatohu kang nyampuri apa ma ing mak minat toharoti bayane pira-pira perkara suci tahoyuran kelan perubahan yamna'u kang bisa nyegah apa tangguyur apa perubahan itlaqos milmai ing kemutlakane jengene banyu alih tasemak fa innahu mungsune mak iku tahirun dihukumi suci ghairu tahurin kang ora nyucikake kisian iku padha uga bangsa ketinggalan kana ana apa at-taghayuru owahe au takdirian utawa iku bangsa kira-kira. Nah, yang bangsa kira-kira contohnya kaanih talata kaya yen to dadi campur bilmai kelawan banyu apa ma perkara yuwafiku kang nyampuri apa kang yuwafiku kang nyocoki apa ma ing mak fi sifati dalam beberapa sifate mak kama ilwardi koyok to banyu mawar almunqati iraihati kang pegot ambune wal ma'il mustamilan koyo banyu mustakmal fa ilam yamna mongko lamun ora nyegah apa tagoyur itlaqos milmai ing kemutlakane aran banyu alih tesemak bi kana gambare yen to ana apa tagoyuruhu wae mak bitohiri sebab perkara sebab kecampuran perkara kang suci iku yasiron sithik au bima utawa sebab kecampuran perkara iwafiku kang nyocoki apa ma alma ing banyu fi sifat indal berkuru sifat ma wa kudira lan wis den kira-kirake apa ma iwafikul ma mukhalifan ing perkara kang bedani walam yughayyir hulan ora ngowahi apa ma iwafikul ma hu ing ma ya fala yaslabu mongko ora ndedel apa taghayyiru bitahiri yasiron lan ma iwafikul ma tahuriyatahu ing sifat nyucikake banyu bahwa mengutai mak iku mutahhirun nyucikake lebih maring liyane mak ngeten jenis air suci tapi tidak mensucikan yang kedua itu adalah air yang sudah berubah sifatnya air yang salah satu sifatnya itu tidak berubah air sudah berubah air yang salah satu sifatnya sudah berubah ini nanti ya suci tapi tidak mensucikan air sing wis berubah. Niki suci tapi tidak mensucikan. Itu pun berubahnya bila disebabkan perkara yang terlarut ke dalam air. Yang mana air ini. Bila mana tak beli ini nih. Air mutaghayyir, air yang sudah berubah salah satu sifatnya. Ini termasuk air yang suci tapi tidak mensucikan. Ini bila mana air tersebut terlaruti perkara suci. Air yang berubahnya sebab tercampur perkara suci yang terlarut ke dalamnya. Ini nanti dihukumi suci tapi tidak mensucikan. Entah itu perubahannya terlihat nyata maupun perubahannya tidak terlihat. Contohnya iki banyu gelas iki mau mek teko sumur sak gelas, mbok campuri kopi, akhirnya jadi banyu kopi. Berubah warnanya ya rasane. Jadi ireng ini. Ini kopi itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Karena kopi ini larut ke dalam air. Nah, betul.
Ngono. Dan lihat perubahannya juga malah sudah sangat terlihat. Ataupun perubahannya tidak terlihat. Contoh, air 1 gelas terkena kemasukan air mustakmal lah, banyu mustakmal rofil hadas itu lah, air sisa wudumu lah ya bening padha ae. Mbok campurno ning banyu. Iki ketika campuran air mustakmal ini kok merubah, iki yo dihukumi mutagoyir, suci tapi tidak mensucikan. Umpama memang campurane iku sak cendok, kecampuran banyu murni sak gelas, kecampuran mustakmal sak cendok. Niki nggih dadine mutagoyir. Mergo umpama sak cendok mustakmal iku tak genti sak cendok kopi, tak war sak gelas, tetep iku ngrubah warnane, ngono lho. Tapi ketika perubahannya ini sweetie banget, sampai tidak merubah nama kemurnian air, ini yo masih suci mensucikan. Paham mboten? Jadi syaratnya mutagoyir itu air dihukumi mutagoyir, dihukumi suci tapi tidak mensucikan. Itu bila satu, perubahannya sebab perkara suci yang terlarut ke dalam air. Nomor dua, perubahannya sangat banyak sehingga sampai merubah nama kemurnian air. Nah, ngoten. Intine ngoten. Bila perkara suci itu menjadikan perubahan terlihat, itu sudah jelas tidak perlu dibahas. Ketika yang mencampuri itu perkara suci yang mencampuri itu kok sifatnya sama dengan air. Kayak contoh ada air tetesan mawar, tapi bau wanginya sudah hilang. Ini kan yo koyo air murni, bening. Tapi aku mau bersumber dari tetesan mawar. Sak cendok kecampuran nduk ngene banyu murni sak gelas. Ini yo jelas ini merubah. Mergo umpama mbok kira-kirakno sak cendok iku berwarna dari sumbo, mbok warna kan tetep merubah air. Kecuali nek misalnya sithik kenone sithik terus sehingga nek dikira-kirakan itu tidak sampai merubah secara frontal sehingga ada penamaan lain, ya tetap suci mensucikan. Ngeten. Wis. Wah tarozalan jabake sapa ke musonef. Dikaulihi kelawan dari musonef kholatahu. Rupane kholatahu. Anit tohiri jabake saking perkara suci al mujawiri kang nyandingi apa tohir lahu maring mak. Beda cerita bila air yang berubah itu sebab perkara suci yang hanya bersandingan dengan air. Kalau ada air terkena sesuatu benda suci menjadi berubah warnanya atau rasanya, tapi benda suci tadi tidak terlarut. Benda ini tidak larut. Hanya bersandingan saja. Iki tetap suci mensucikan. Contoh misalnya nggih, banyu sak gelas. Mbok cemplungi kayu apa ngono to, mbok cemplungi godhong. Godhonge yo ijo toh, kayune yo ijo toh. Ning banyune malah dadi berubah. Iki tetap suci mensucikan. Walaupun perubahannya banyak. Karena tidak ada sesuatu yang terlarut di dalamnya. Jadi syaratnya mutagoyir itu nek sing larut yo, nek sing gak larut yo gak apa-apa. Misalnya 1 gelas ini saya kasih daun apa ngono. Malah abang misalnya. Tapi daunnya gak ajur. Iki tetap suci mensucikan. Karena penyebabnya adalah tidak larut. Hanya bersandingan saja. Nah, contohnya yo ono banyu kena godhong-godhongan dadi ijo. Nah, tetap suci mensucikan. Sama. Mergo gak larut. Jadi sing penyebab hilangnya sifat mensucikan itu nek perubahannya disebabkan perkara suci yang larut dengan air. Nek hanya bersandingan fa'inahu bakin ala tahuriyati. Walau kan atahur kasiran. Tetap mensucikan walaupun perubahannya banyak. Bila yang mencampuri ini tadi tidak larut ya. Ada lagi air
berubah tapi tetap suci mensucikan. Itu bila mana yang mencampuri itu sesuatu yang la yastaghni al-ma'u anhu. Sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan dengan air. Umpama air berubah sebab perkara sing gak iso dipisahno teko air. Walaupun itu larut. Larut. Bila perubahan air disebabkan perkara yang tidak bisa terlepas dari air. Walaupun itu larut, itu tetap suci mensucikan. Contohnya perkara sing gak iso terlepas dari air. Itu contohnya adalah tin watuh labin. Tin itu ndut. Ndut itu lumpur. Lumpur ini tidak bisa terlepas dari air. Sehingga bila air menjadi coklat karena lumpur, itu tetap suci mensucikan. Wudu nggone kaline sawah sing coklat ngono tetap suci mensucikan. Mula ning ngene Sungai Mekong, Sungai Mekong itu loh, sungai yang berada di jalur Pantura Demak itu. Walaupun terlihat hitam, terlihat coklat, itu suci mensucikan. Oh, dados ning ngono ora apa-apa. Mergo berubahnya warnanya itu karena sesuatu yang tidak bisa terlepas dari air atau selalu dibutuhkan oleh air. Selalu gandeng dengan air walaupun itu larut. Nah, lumpur kok ayo larut. Ataupun tuhlabin, contoh lagi tuhlab. Tuhlab ini wah saya punya kenangan dengan kata-kata tuhlab ini. Kalau nanti pas ngaos Fathul Mu'in kalih Gus Reza, tinggine aula Pondok Mahrusiyah niku, Putra. Iku ndelala aku ning ngarep dibedheki Gus Reza. Tuhlabin artine opo? Tak jawab lumut atau ganggeng. Memang di kamus At-Taufik itu tuhlabin ya lumut atau ganggeng. Tapi yo ono. Aku tahu ngaji maknane dimaknani gamping ya. Tapi sing ning kamus niku lumut to ganggeng. Kalau nanti dibedheki Gus Reza, "Wih gamping apa lumut?" Tuhlab. Tak jawab lumut. ning ada lho yo sing maknani gamping ngono ya ono ning lumut mawon. Lumut ini juga tidak bisa terlepas dari air. Umpama ana banyu dadi ijo, mergo ngelumut. Walaupun lumute iki sampai napa terlarut sampai akhirnya banyune rada kental mergo wijune campur lumut sing sangat apa ajur. Niki gak apa-apa, tetep mesti mensucikan. Mergo lumut karo lumpur iki gak iso terpisah teko banyu, mergo habitatnya memang bersama air. Wa ma fi maqarri wa marhi. Atau perubahannya itu sebab tempat lewatnya air atau tempat berdiamnya air. Banyu untuk melumbang, nah jan dadine malah hijau atau rodok semu ireng itu gak apa-apa. Mergo penyebabnya kan tempatnya itu tadi. Panggonane muncule banyu iku mau. Walaupun larut gak masalah, tetap suci mensucikan. Ya cobaan jenengan ning gone guci ngono. Ha kok banyune ora iso bening ning. Mesti rodok-rodok semu-semu ono, semu-semu kreme. Mergo iku kecampuran zat kapur dari belerang itu terkena zat kapur belerang itu nggak masalah karena belerang yang ada di tempat aliran air dan tempat timbulnya air tersebut tidak bisa terpisahkan. Dan lagi ada yang berubah tapi tetap suci mensucikan adalah bila perubahannya disebabkan diamnya atau disebabkan ini lamanya air itu diam. Ono banyu suwi mbok jarno terus berubah warna. Ini senajan berubah, ini tetap suci mensucikan. Gak masalah, mergo kan perubahannya mergo meneng sing suwi, gak masalah. Wal kismu tawi bagian hukum Arabi kang nomor 4. Nah, sekarang hukum sing terakhir nomor 4. Iku maun banyu najisun kang kena najis. Najisun kang kena najis. Ai mutanajisun tegese kang dadi najis sebab kena najis. Nek najasun mau ainun najasa, nek najisun iki sing najis mergo kena najis. Ngom harokate beda niki. Najisun nek mau ijalatu najasin iki maun najisun. Ai mutanajisun tegese kang kena najis. Nomor 4 adalah hukum air yang menjadi najis.
hukum air menjadi najis. Nah, dihukumi najis, hukumnya dihukumi terkena najis. Wa huwa utawi ma'un najisun iku kismani ana rong werna. Hukum nomor 4 ini seperti nomor 3 tadi, ada 2 macam juga. Aduma utawi salah sijine ma'un najisun iku qalilun banyu kang sithik. Wa huwa utawi ahaduma iku aladi banyu halat kang manggon fi dalam aladi apa najasatun najis. Tagoyaro kang dadi owah apa aladi amla utawa ora. Wa huwa utawi aladi ay wal hal utawi tingkah iku anus dunia aladi iku maun banyu dunal kulataini kang kurang dari 2 ulah. 1. Air najis, hukum nomor 4 adalah air dihukumi najis. Air yang dihukumi najis ini ada dua perincian. Perincian pertama, bila air kurang dari 2 kulah. Bila air kurang dari 2 kulah. Bila air itu sedikit atau kurang dari 2 kulah. Hitungan 2 kulah berapa nanti ono. Ini fokus dulu. Bila air sedikit kurang dari 2 kulah terkena najis, baik berubah atau tidak, hukumnya air tersebut menjadi najis. Banyu sak gelas, banyu sak ember kena najis, yo dadi najis, mbuh owah mbuh ora. Ora iso dienggo sesuci. Mbok cekel ae malah dosa kowe wong najis kok mbok cekel. Ya kudune dibuang. Wa istasnalan den jabake min hadal kismi saking iki-iki bagian hukum nomor 4 iki. Apa almaitatu bangkai, apa almaitatu batang alati kang ladama kang ora ana getih maujud laha kedue alati sailun kang mili apa dam inda qatliha ing dalem nalikane mateni mayitah au syaki udwin utawa nalikane nyigar anggota minha sanging mayitah kadubabi kaya laler. Gini, tadi kan hukum keempat adalah air najis. Term pertama itu adalah air sedikit terkena najis maka menjadi najis baik berubah atau tidak. Tapi ini ada pengecualian. Kecuali bila najisnya itu dari bangkai suatu perkara yang tidak memiliki darah. Hukum bangkai kan aslinya najis. Hukum bangkai seluruh bangkai itu najis. Kecuali bangkai hewan laut kan. Hukum bangkai niku najis. Kecuali bangkai hewan laut. Yes. Ini yang kita bahas adalah bangkai yang najis. Bangkai itu najis. Bila mengenai air yang kurang dari 2 kulah, itu menjadikan air tersebut menjadi najis. Kecuali bangkai dari hewan-hewan yang tidak memiliki aliran darah. Nek ono kewan sing gak duwe geteh kok mati dadi bangkai. Senajan itu nanti mengenai air sedikit, itu tidak menjadikan najis. Nah, bangkai yang tidak memiliki aliran darah itu contohnya laler. Laler itu tidak memiliki aliran darah. Ini loh. Maka kadang-kadang ilmu biologi ini juga terjelimetkan, terbantahkan bahwa makhluk hidup harus memiliki sel-sel darah kan ono. Kayak manusia dunia di sel darah yang berjalan, sel darah orang melaku jadi stroke sak piturute ya, asam urat piturute. Maka kehebatan Allah di situ ya, menciptakan makhluk hidup tanpa ada darah sama sekali. Itu contohnya dubab iki. Kan Allah ngene surat Al-Baqarah kan misalnya inna wa la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu kok menciptakan ba'udah, hewan-hewan yang kecil-kecil. Itu untuk sebagai tanda kebesaran Allah. Allah gitu iso gawe makhluk cuwili, iso urip tur gak ana aliran darah. Yaiku dubab. Mun kembali ke sini lagi, matakan tafsir lah. Ini air yang terkena bangkai kan hukumnya najis. Air terkena bangkai niku jadi najis nek air sedikit. Nek air sedikit terkena bangkai niku otomatis jadi najis berubah mbok ora. Kecuali bangkai sing kewan-kewan sing gak duwe aliran darah. Contoh sing gak duwe aliran darah niku laler. Nah,
Itu pun dengan syarat ilam tutroh fihi, nek mbut ilam tutroh lamun ora den cemplungake apa mayitah fi ing dalem mak, walam tughayyirhu lan ora ngowahi apa al mayitah al tilada malah sailun hu ing mak. Nah, pengecualiannya tadi ini bangkai yang tidak ada darahnya dan itu tidak dimasukkan atau tidak dengan sengaja dimasukkan ke dalam air dan juga tidak merubah air. Maka bila ada air sedikit, air kurang dari 2 kulah, kok kamu sengaja memasukkan lalat mati ke dalamnya, nah ini ya menjadi najis. Mau jarak mbok lebokno kok. Jadi syaratnya harus tidak sengaja dimasukkan dan juga tidak merubah. Maka nanti bila ada air kemasukan bangkai yang tidak ada darahnya, bangkai hewan yang tidak ada darahnya, bila itu sengaja kamu masukkan dalam air dalam keadaan mati, dalam keadaan sudah menjadi bangkai, maka itu nanti menjadi najis menurut qaul rajih. Beda cerita kalau kamu masukkannya dalam keadaan hidup. Laler urip mbok masukno, jarak mbok lebokno. Akhirnya mati. Ini cara qaul rajih ora apa-apa. Pengecualiannya lagi adalah wakada lan iku kaya mengkono-mengkono yustasna min handal kismi an najasatu utawi najis alati kang la yadriku kang ora nemu ha ing alati apa atorofu peningan. Nah, dikecualikan lagi adalah najis yang sangat sedikit sehingga tidak terlihat oleh mata. Awakmu ngopi ning kene, bareng ono semeter ngono atau semeter setengah ono bocah nguyuh ngantur, turu angine banter. Ini dimungkinkan ada yang masuk ke dalam gelas kopimu. Tapi nalika awakmu gak ketok ono najis sing masuk, iku yo tidak menjadikan air tersebut menjadi najis. Tapi nek ketok ning gone kopimu ono petikan-petikan ada apa? Ada gelombang kecil-kecil. Nah, itu berarti yo terlihat mata. Itu ya najis nih. Jadi najis yang sangat sedikit tidak terlihat oleh mata itu tidak menjadikan air menjadi najis. Fakulun mengotai saben-saben siji saking mayitah alati malah sailun lan an najasatu alati yadrikuha atorof iku layu najisu orang najisake apa kulun alma'ing banyu. Maka kesimpulannya najis bangkai yang tidak ada aliran darah ini tidak menjadikan air menjadi najis ketika tidak sengaja dimasukkan dan juga tidak merubah air. Nah, saumpama ora jarak dilebokno, mlebu dhewe, tapi saking akehe akhirnya merubah ya tetap najis. Jadi bangkai yang tidak ada aliran darah itu tidak menajiskan syaratnya dua. Satu, tidak sengaja dimasukkan dan dua, tidak merubah. Bila ini kedua-duanya tidak terpenuhi, maka ya tetap menajiskan. Yang dikecualikan lagi adalah air najis yang sangat sedikit yang tidak terlihat oleh mata. Kok mengenai najis, ini tidak menajiskan. Wa istasna den jabake aidon halimaneh apa suwarun pira-pira contoh madkuratun kang den dawakake keterangane fil mabsutati madkuratun kang den sebutake fil mabsutati. Jadi apa suwarun pira-pira contoh madkuratun pira-pira kang den sebutake fil mabsutati dalam kitab kang den dawakake keterangane. Sebenarnya pengecualiannya banyak, tapi itu ada di kitab-kitab yang lebih luas ya, yang lebih luas pembahasannya. Nanti bisa dicek kayak di kitab-kitab Fathul Mu'in, kitab Syarah Kasifatu Saja, kayak yang ada di Kifatul Ahyar maupun di Iqna.
Wa asyara nawi isyarah sapa ki musannaf lil kismi maring bagiane hukum banyu najis asani kang nomor loro. Minal kismi saing bagian arabi'i kang nomor 4 yaiku hukum najis. Bikauli kelawan dewe ke musannaf rupane aukana utawa ana apa mak iku kasiron akeh rupane kulataini rong kulah fa aksara mongko hale luweh akeh fatagoyara mongko dadi uwah apa mak yasiron kelawan sithik au kasiron utawa akeh. Air yang dihukumi najis yang kedua adalah bila mana air itu mencapai 2 kulah terkena najis dan di situ najisnya menjadikan perubahan di air tersebut, baik perubahannya sedikit atau banyak, ini hukumnya najis. Ada air 2 kulah. Ada air mencapai 2 kulah. Terkena najis. Ini airnya menjadi najis bila mana najis yang mengenai air 2 kulah tersebut merubah air tersebut sedikit atau banyak perubahannya. Maka kesimpulannya, jika ada air 2 kulah terkena najis, tapi tidak ada perubahan, ya tidak najis. Jadi air 2 kulah dihukumi najis ketika terkena air 2 kulah dihukumi najis itu bila mana air 2 kulah terkena najis dan ada perubahan, baik perubahannya sedikit atau banyak. Nek tidak ada perubahan ya tidak najis. Nah saiki 2 kulah itu berapa? Nah ini, wal kulatani utawi rong kulah iku khamsumi'ati ritlin. Iku 500 kati bil Baghdadi ing dalem ukurane katine wong Baghdad takriban ing dalem pelanggeran kang marki utawa kira-kira. Bil aso ing dalem kaul kang wis sahih. Fima ing dalem khamsumi'ati ritlin lan takriban warit lu utawi ritel Baghdadi kang bangsa Baghdad Indan Nawawi ing dalem munggah Imam Nawawi iku mi'atun 100 wa samaniatun lan 8 wa isruna lan 20 128 apane dirhame wa arba'atu usba'i dirhamin lan 4/7 dirham. 2 kulah itu kalau ukuran kuno itu ya 500 kati Baghdad, 500 takerane wong Baghdad. Kira-kira ini segitu. Nah, sak kati Baghdad cara Imam Nawawi iku 124 dirham. Punjul sithik. Nah, kalau ukuran sekarang iku 217 liter takriban. Ini dengan kitab Taqrirutus Sadidah. Jadi 2 kulah itu kalau di dalam kitab Taqrirutus Sadidah itu diterangkan 2 kulah itu ya bila air mencapai 217 liter. Jadi banyu kok wis ana 217 liter iki berarti wis 2 kulah. Nek punjul malah luwih aman. Oh, titik. Ini tadi air ya. Air itu berarti air. Air itu berarti air. Bila mana tidak berupa air, benda cair tapi tidak air. Contoh minyak. Minyak ini benda cair tapi tidak air. Walaupun mencapai 2 kulah, kok terkena najis, itu tetap menjadi najis. Amal ma'i idza waqa'at alaihi najasatun fanahkumu binajasatihi wa in kana kasiron wa lam yataghayyar. Bila perkara cair bukan air, perkara cair non air, kayak minyak gas atau minyak goreng. Misalkan ada minyak goreng itu mencapai 2 kulah. Itu kok kena najis, senajan tidak berubah, tetap najis. Makanya minyak goreng hati-hati ya. Ono wong dodol minyak curah. Sak drim. Kok kena ketiban telek cecek utawa ketiban telek tikus. Najis tuh. Kok digoreng-goreng ya najis. Mula dijogo itu kalau punya minyak curah. Ojo ngene. Minyak curah ini ada 2 kulah enggak apa-apa. Itu salah, pemahaman itu salah. Saya pernah debatan sama dosen saya ketika saya kuliah itu. Ya akhirnya saya laporkan dosen itu bahwa dosen itu tidak kredibel. Soalnya ketika dosen itu menerangkan menyontohkan 2 kulah kok termasuk minyak. Minyak dimasukkan dalam jenis air. Ini repot. Tadi air 2 kulah bila terkena najis dan ada perubahan,
itu hukumnya menjadi najis. Bisa suci lagi tinggal ditambahi airnya. Ditambahi itu kok sudah hilang perubahannya, itu menjadi suci lagi. Nah, itu bila air loh ya. Tapi kalau mae tidak bisa. Malah si dosen itu menerangkan bahwa tidak masalah. Saya baca adalah ketepatan saat itu saya membawa kitab Taqritus Sadidah. Saya baca takbir ini, amal ma'i idza waqa'at alaihi najasatun wa nahkumu bin najasatihi wa in kana katsiran wa lam yataghayyar. Mae perkara cair non air walaupun banyak, walaupun lebih dari 2 kulah terkena najis. Ini menjadi najis selamanya walaupun tidak ada perubahan. Nah, ketika saya sanggah dengan referensi kitab Taqritus Sadidah ini referensi ini senada ya ada di Fathul Mu'in. Malah dosen itu tidak terima. Malah saya diancam mau dikasih nilai E. Ya, saya laporkan ke HMJ tuh, himpunan mahasiswa jurusan. Akhirnya ya dosen itu ditindak tegas oleh prodi dan rektorat. Setelah itu dosen itu tidak ngajar lagi, ditugaskan menjaga perpus. Makanya ya perlu tetap saya himbau untuk jenengan-jenengan sing kuliah yuk khususnya tentang agama yang pakai referensi yang kitab ya, yang kitab. Mergo nek kitab itu pembuatnya ndak ada royalti. Jadi sehingga keikhlasannya itu betul-betul keberkahannya jadi banyak. Ngoten nggih. Wa taro kala ninggal sopal musonnifu ke musonnif. Kisman ing bagian khomisan kang nomor 5. Wa huwa utawi kisman khomisan iku alma'u banyu. Al mutahhiru kang nyucikake. Al haramu kang haram. Nah, sebenarnya ada hukum nomor 5, tapi ini saya Syabisujak tidak menyantumkan. Sehingga ini si Sareh atau Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi, Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i menampilkan hukum nomor 5, yaitu air suci mensucikan tapi dihukumi haram. Ini ya bisa dibaca suci tapi dosa kalau digunakan. Haram contohnya kal wudu i koyok wong wudu bimain kelawan banyu magsupin kang den gosop. Menggunakan air berwudu menggunakan air curian atau menggunakan air gosopan. Ini wudunya sah tapi haram. Dia dosa. Karena airnya curian. Au musabalin utawa wudu kelawan banyu kang den cawisake lisurbi kanggo ginawe ngombe. Orang bersuci pakai air galon itu ya bisa suci tapi dosa. Haram mergane wong banyu gawe ngombe kok dienggo sesuci. Wonten lho nggih. Mun. Faslun fi dzikri syai'in layan am tansis wa alam sab al-Fatihah. Bismillah.